Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama saya Imra Piliang dalam acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Karnalis Kamarudin. Selamat siang Bapak. Siang. Sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Bawaslu, pada bulan Ramadan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sambil menunggu jelang buka Pak ya. Ya. Sahabat Bawaslu, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Nah, Pak, untuk pertama dulu kita mau tahu, atau sahabat Bawaslu juga mau tahu bagaimana seorang Bapak Karnalis Kamarudin mengelola atau memanajemen sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan 19 kabupaten kota yang ada di bawahnya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ini merupakan podcast ya. Ya. Nah, ini luar biasa. Demamnya podcast lah. Jadi Pasaman juga tidak mau kalah. Dan ini sangat luar biasa sekali untuk berdiskusi terkait fungsi dan tugas kita, terutama fungsi dan tugas narasumber yang tentu menceritakan pengalamannya, kiatnya untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan. Saya seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, mempunyai tugas dan fungsi dalam hal memberikan supporting anggaran, supporting kegiatan, supporting sumber daya dan sumber daya manusia. Saya seorang Kepala Sekretariat yang membawahi 19 kabupaten kota di dalam melaksanakan fungsi dan tugas. Nah, saya yakini bahwa suatu pekerjaan itu harus kita lakukan secara bersama. 19 kabupaten kota yang memiliki anggaran masing-masing dan mempunyai staf, punya komisioner, punya kantor dan segala macamnya. Untuk dukungan anggaran pelaksanaan daripada kegiatan itu berasal dari APBN, KPA-nya di provinsi. Provinsi mempunyai 19 kabupaten kota, artinya mempunyai 19 PPK dan bendahara untuk suksesnya pelaksanaan pencairan anggaran APBN, tentu sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Nah, cara saya melakukan tugas dan fungsi dalam mengatur 19 kabupaten kota ini, saya itu pertama dalam melakukan tugas itu adalah secara kekeluargaan, ya, secara kekeluargaan dan kompak. Nanti di dalam hal penyelesaian masalahan di dalam pekerjaan itu cepat kita tuntaskan. Ya. Jadi saya punya korsek di kabupaten kota tidak segan-segan mempertanyakan WA dan segala macam kepada saya terkait apabila ada tugas-tugas yang terhenti atau yang kurang dipahami oleh kabupaten kota. Ya, itu secara langsung kepada saya. Nah, secara pelaksanaan tentu kami melakukan pertemuan tiap bulan. Di akhir bulan kita melakukan pertemuan khusus terkait realisasi belanja keuangan, apakah sudah sinkron dengan perencanaan yang kita buat. Nah, pelaksanaan acara itu bisa kita lakukan secara langsung dan secara daring. Setiap bulannya setelah para korsek dan saya kumpulkan untuk mengetahui realisasi, nanti diikutilah dengan teknis-teknis di bawah. Misalnya masalah pembukuannya, pajaknya, dan segala macam. Nah, tentu harapan saya di dalam hal itu apa yang kita rencanakan
dapat kita lakukan dan mempedomani aturan-aturan main yang telah ditetapkan. Nah, sejauh ini kan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah 2 kali menerima penghargaan tata kelola kesekretariat terbaik, Pak. Terbaik dari Bawaslu RI. Nah, bagaimana kiat-kiat atau teori Bapak, langkah-langkah yang Pak lakukan untuk mencapai ini, Pak? Ya, baik. Tentu yang pertama, pondasi yang saya bangun itu rasa kekeluargaan. Ya, kekeluargaan tadi. Itu yang penting utama. Kemudian saya selalu menghancurkan dan saya selalu menolak orang-orang yang menyatakan secara pribadi dia hebat, dia pintar. Nah, itu lazim kadang-kadang di suatu organisasi. Nah, yang cerdas itu adalah bagaimana kita yang menyatakan diri hebat itu bersama-sama hebat. Ya, bersama-sama hebat. Jadi makanya setiap pertemuan selalu saya dengungkan ke kabupaten kota, jangan tiru Superman, kata saya. Ya. Superman itu adalah sosok manusia yang hebat yang membodohi kita. Jadi nggak ada satu orang yang kuat. Yang kuat itu adalah secara bersama. Tanda dia membodohi kita, Superman, masa manusia bisa terbang, bisa ngangkat kereta api dan segala macam. Yang aneh aja kalau raja di luar kan. Nah, jadi itu tidak benar. Yang kuat itu adalah kita bersama-sama. Kita saling tegur sapa. Dan saya juga selaku pejabat di Bawaslu Provinsi, saya tidak segan-segan bercerita dengan sapam saya, dengan pesuruh dan segala macam, berdialog secara kekeluargaan ayah dan anak beserta staf. Saya lakukan itu. Jadi saya tidak mau ada kasta, perbedaan kasta-kasta, karena saya yakini semua permasalahan yang besar saya nampak. Permasalahan yang kecil ini yang tahu itu adalah orang-orang kecil yang di bawah. Ya. Jadi karena kalau bahasa pepatah Minang itu, orang itu kesanduang jo kerikil atau batu yang kecil. Kalau batu besar pasti kita elakkan. Nah, itu trik-triknya. Sehingga saya melakukan hal tersebut terhadap jajaran saya, sekretariat, dan menjaga hubungan harmonisasi dengan para komisioner. Ya, saling keterbukaan, saling bercanda dan segala macam, tidak ada dusta di antara kita. Dan saya selalu tidak ada batasan bagi saya. Oh, ini kerja komisioner, sekretariat, tidak. Saya selalu terjun di situ. Karena bagi saya belajar itu adalah penting dan ilmu bagi kita. Nah, dari situlah ya keharmonisan yang kami bangun terus. Situlah mungkin menurut saya RI melihat ini adalah suatu luar biasa. Yang kedua adalah terkait laporan cairan dana, realisasi dan segala macam yang dibuat oleh staf-staf keuangan. Itu bukan saja keuangan provinsi tapi totalitas keuangan kabupaten kota yang selalu tepat waktu. Ya, yang selalu tepat waktu dan segala macam. Nah, mungkin itulah beberapa indikator-indikator. Tentu kita tidak tahu kenapa saya ditunjuk. Ya, mungkin menurut dia salah benar, tapi menurut di hati saya ini saya belum ada apa-apanya. Ya, masih banyak orang yang lebih hebat. Tetapi saya berprinsip hidup ini saya memberikan yang terbaik setiap hari, karena itu adalah ibadah dan pahala bagi kita. Itu aja sistem saya. Berarti Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengedepankan rasa kekeluargaan bersama, Pak, ya? Ya. Hingga terjadi hubungan yang harmonis bersama dengan sekretariat dan juga begitu juga dengan komisioner. Ya. Dan itu tertular ke 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Ya. Nah, Pak, sekarang sejauh ini sampai mana? Sudah sejauh mana kesiapan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang akan menghadapi pemilu serentak 2024? Kita tahu bahwa 2024 ini pemilu dan pilkada itu akan diadakan di tahun yang sama, Pak.
Ya, bagaimana kesiapan Bawaslu Provinsi Sumbar? Dalam hal ini helatan besar yang akan kita hadapi, tentu kita harus siap ya, dan aturan-aturan harus kita kuasai. Nah, kondisi sekarang masing-masing kabupaten kota dan provinsi sedang bergelut di dalam menyusun anggaran yang bersumber dari hibah Pemda dan provinsi masing-masing. Sekarang berproses. Kemudian tentu persiapan SDM-nya, manusianya, kemudian sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Nah, proses sekarang saya masih melihat sudah disiapkanlah alat-alatnya, prosesnya bagaimana, pemilihannya bagaimana, acuan-acuan untuk pedoman. Nah, satu yang saya khawatirkan ya, kedepannya saya jujur Bawaslu masih kekurangan staf ya. Nah, ini dari sisi SDM-nya. Kemarin ada penerimaan dan itu hanya untuk provinsi dan 3 kabupaten kota yang sudah satker murni ya. Nah, tentu bagaimana dengan kabupaten kota yang lain, tentu kita berusaha secara organisasi untuk menjadikan kabupaten kota itu satker ya, satuan kerja yang mempunyai kasek dan mempunyai dipa masing-masing. Itu masih berproses. Nah, hal yang sangat mendesak sekali tentu staf kita. Saya akui di suatu kabupaten itu hanya punya PNS 3, bahkan 2, dan ada juga yang 4. Ya. Nah, sepanjang ini saya melihat ya, pekerjaan tetap sukses dilakukan oleh adik-adik kita yang belum merupakan PNS. Nah, tetapi keahliannya ini sangat luar biasa. Nah, tentu kedepannya dengan sistem besok ini bahwasan tidak ada lagi tenaga di luar administrasi, itu menjadi catatan bagi kami di provinsi, strategi-strategi apa yang harus kita hadapi nantinya, karena tahapan semakin dekat dan saya yakini lebih baik yang lama yang sudah paham dan yang sudah mengerti untuk tetap kita pakai ke depannya ya. Karena waktunya begitu sudah tertata sedemikian rupa, untuk mengajar satu orang itu, untuk memahami satu orang itu sangat lama dan susah. Perlu waktu yang lama. Perlu waktu. Mendingan yang sudah ada, hanya sedikit kita memberikan sentuhan-sentuhan. Ya. Semoga kebijakan-kebijakan ke depannya tentu memberikan ruang bagi kita untuk lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke Pak, terima kasih telah memberikan pencerahan-pencerahan kepada sahabat Bawaslu, khususnya sahabat Bawaslu Pasaman. Info-info yang telah kita dapat, mungkin sahabat Bawaslu juga sudah kenal dengan Bapak gitu kan. Oke sahabat Bawaslu, mungkin sekianlah ngobrol-ngobrol santai kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih. Atau terakhir kita mintalah closing statement Bapak lah untuk sahabat Bawaslu. Oh ya, bagi saya closingnya adalah kita tetap semangat, bertakwa, dan siap bekerja keras dalam bentuk apapun demi kemajuan bangsa dan negara. Sukses untuk Bawaslu Kabupaten Pasaman. Oke sahabat, demikianlah ngobrol santai kita pada siang hari ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.